Bapak yakin tidak salah tempat? Ini acara pertunangan keluarga terpandang, bukan tempat minta sumbangan. Kamu sebaiknya pergi dari sini sekarang juga, sebelum satpam menyeretmu keluar. Kadang, kehidupan mengajarkan kita bahwa harta dan penampilan bukanlah segalanya. Yang benar-benar berharga adalah hati dan ketulusan seseorang. Kisah kali ini akan membuat kita merenung tentang seorang miliarder yang rela menyamar jadi pemulung hanya demi menguji kesombongan calon menantunya sendiri. Sebelum kita mulai kisah yang penuh makna ini, coba tulis di kolom komentar, kamu nonton dari daerah mana? Kami ingin tahu siapa saja keluarga besar Life Story ID yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa ya, dukung terus channel Life Story ID dengan cara like, komentar, dan subscribe, supaya kami makin semangat membagikan kisah-kisah inspiratif yang menyentuh hati seperti ini. Karena setiap cerita punya pesan, dan setiap pesan bisa mengubah hidup seseorang. Suara deru mesin mobil mewah berganti senyap saat sebuah sedan hitam berhenti di depan rumah besar bergaya kolonial di pinggiran Jakarta. Dari dalam, seorang pria tua berwajah tenang melangkah keluar, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang abu-abu. Rambutnya sudah memutih sebagian, namun sorot matanya masih tajam dan teduh. Dialah Arman Prasetya, pengusaha properti yang dikenal rendah hati meski hartanya melimpah. Langit sore tampak lembut, dan burung-burung berterbangan di halaman rumahnya yang rindang. Namun di balik ketenangan itu, pikiran Arman dipenuhi kecemasan. Ia baru saja menutup laptopnya setelah membaca sebuah undangan digital. Pertunangan anak tunggalnya, Nadia, yang akan dilangsungkan seminggu lagi. Ia menatap foto di meja. Dirinya, istrinya Rini, dan Nadia kecil yang tersenyum sambil memegang layangan. Foto itu sudah 20 tahun berlalu. Namun setiap kali melihatnya, hatinya terasa hangat. Arman menghela napas panjang. Rini, panggilnya perlahan. Sudahkah kamu bicara dengan Nadia soal calon suaminya itu? Rini yang sedang menyiapkan teh di ruang makan menoleh. Sudah, Mas. Namanya Dimas. Katanya anaknya sopan, pekerja keras, dan keluarganya mapan. Mereka baru beberapa kali bertemu. Nadia bilang Dimas orang baik. Arman mengangguk pelan. Keluarga Dimas seperti apa? Rini menunduk, berpikir sejenak. Katanya orang tuanya pebisnis juga. Punya perusahaan ekspor. Tapi, ia ragu melanjutkan. Tapi apa? Tanya Arman. Rini menarik napas dalam. Beberapa orang bilang keluarga itu agak tinggi hati. Mereka hanya bergaul dengan orang setara. Bahkan dari nada bicara ibunya Dimas di telepon tadi, sepertinya memang begitu. Arman terdiam lama. Tangannya mengetuk meja pelan, seperti sedang menimbang sesuatu yang berat. Mereka belum pernah bertemu aku, kan? Belum. Dimas dan keluarganya sibuk. Katanya nanti akan kenalan langsung di hari pertunangan. Arman menatap kosong ke arah taman depan. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga melati. Namun dalam hatinya, sesuatu terasa mengganjal. Ia bukan pria yang mudah menilai orang, tapi pengalaman hidupnya mengajarkan satu hal. Orang yang menilai manusia dari harta takkan pernah mengenal cinta sejati. Rini, ucapnya pelan tapi mantap, aku ingin memastikan satu hal sebelum menyerahkan Nadia pada mereka. Rini menatap suaminya heran. Maksudnya? Arman berdiri, langkahnya perlahan menuju jendela besar yang menatap keluar. Aku ingin tahu, apakah keluarga calon menantu kita benar-benar melihat manusia dari hatinya, atau hanya dari penampilan dan uang? Rini menatapnya cemas. Mas Arman, apa yang kamu rencanakan? Arman menatap refleksi dirinya di kaca. Di sana ia melihat seorang pria tua, sederhana, tapi kuat. Aku ingin menyamar, katanya lirih. Datang ke acara pertunangan Nadia, tapi bukan sebagai Arman Prasetya. Aku ingin mereka melihatku bukan karena nama dan kekayaan, tapi karena kemanusiaan. Rini terbelalak. Menyamar? Mas, kamu serius? Ini acara besar. Semua orang akan hadir. Arman menoleh dan tersenyum. Ya, justru itu kesempatan terbaik. Aku ingin tahu bagaimana mereka memperlakukan seseorang yang mereka anggap tidak berharga. Dari situ aku tahu siapa sebenarnya calon menantu anak kita. Rini mencoba membujuk,
Tapi Arman tetap pada pendiriannya. Malam itu, di ruang kerja yang remang, ia menuliskan rencananya di sebuah buku catatan kecil. Ia meminta seorang sahabat lamanya, sopir tua yang dulu pernah bekerja untuknya, untuk membantunya menyiapkan pakaian lusuh dan beberapa barang bekas. "Mas, aku takut semuanya jadi bumerang," kata Rini lembut, suaranya nyaris bergetar. "Bagaimana kalau Nadia malu? Bagaimana kalau keluarganya menghina kamu?" Arman menatap istrinya dengan mata teduh. "Rini, kalau mereka menghina seseorang hanya karena pakaian dan statusnya, berarti aku sudah menemukan jawabannya tanpa harus bertanya." Rini menunduk. Air matanya menetes perlahan. Ia tahu, suaminya bukan hanya seorang miliarder, tapi juga seorang ayah yang bijak dan berani. Dan seperti biasa, keputusan Arman bukan tentang gengsi, melainkan tentang nilai. Malam semakin larut. Di meja, undangan pertunangan Nadia tergeletak di samping sebuah topi reot dan jaket lusuh yang baru dibeli Arman dari pasar loak siang tadi. Ia menatap kedua benda itu bergantian. "Kau siap, Arman?" bisiknya pada dirinya sendiri. "Kau akan datang bukan sebagai miliarder, tapi sebagai pemulung." Dari luar, suara jangkrik terdengar sayup. Lampu rumah perlahan padam, meninggalkan satu bayangan di ruang tamu. Sosok ayah tua yang bertekad membuktikan bahwa harga manusia bukan diukur dari seberapa mahal jasnya, tapi seberapa murni hatinya. Pagi itu, halaman rumah keluarga Prakoso di kawasan elit Jakarta tampak sibuk luar biasa. Puluhan pekerja dekorasi mondar-mandir, menggantungkan tirai sutra, menata bunga mawar putih, dan memasang lampu kristal di bawah tenda besar berwarna gading. Langit masih pucat, tapi pancaran emas matahari memantul dari deretan mobil mewah yang parkir di sepanjang jalan. Semua persiapan pertunangan Dimas Prakoso dan Nadia Prasetya sedang berlangsung dengan mewah, bahkan bisa disangka pesta pernikahan. Di beranda rumah, Bu Liana Prakoso, wanita berusia 50-an dengan dandanan sempurna, berdiri sambil menggenggam tablet, memeriksa daftar tamu undangan. Gaun batiknya yang mahal berkilau saat cahaya pagi menembus kaca besar di belakangnya. "Jangan lupa, tamu dari asosiasi pengusaha datang jam 12. Pastikan mereka duduk di barisan depan," katanya tegas kepada panitia. "Dan tolong pastikan semua makanan impor. Aku tidak mau ada kesan murahan di acara keluarga Prakoso." Pak Bram, suaminya, hanya tersenyum sambil membaca koran. Ia tidak terlalu peduli pada detail pesta, selama namanya tetap disorot media. Yang penting liputan dari majalah bisnis datang. "Aku sudah minta mereka menulis artikel tentang generasi penerus keluarga Prakoso. Biar semua tahu, anak kita akan menikah dengan perempuan dari keluarga terpandang." Bu Liana mengangguk puas. "Itu penting. Dunia harus tahu, kita berbesan dengan keluarga besar yang setara dengan kita." Namun, sesungguhnya mereka belum pernah bertemu dengan keluarga Nadia Prasetya secara langsung. Yang mereka tahu hanyalah kabar bahwa ayah Nadia adalah pengusaha kaya. Tidak ada foto, tidak ada kunjungan keluarga. Semua komunikasi hanya lewat perantara. Tapi bagi keluarga Prakoso, itu sudah cukup. "Kalau tidak kaya, mana mungkin bisa sekelas anak kita?" kata Bu Liana dengan nada tinggi setiap kali orang bertanya. Di ruang tengah, Dimas Prakoso sedang mencoba setelan jasnya di depan cermin besar. Ia tampan, berkarisma, dan selalu tampil rapi. Tapi di balik senyum itu, ada kesombongan halus yang tumbuh sejak kecil, kebiasaan menilai orang dari penampilan. "Ibu, kamu yakin keluarga Nadia ini benar-benar orang berada?" tanyanya sambil merapikan dasi. "Tentu saja," jawab Bu Liana cepat. "Tapi meskipun iya, tetap saja, dari cara mereka berbicara, aku merasa kelasnya masih di bawah kita." Dimas tersenyum tipis. "Yang penting Nadia cantik dan sopan. Soal keluarga, nanti bisa dibenahi." Bu Liana tertawa kecil. Suaranya nyaring. "Kau benar, Nak. Lagi pula, perempuan akan ikut suami. Setelah menikah, dia akan belajar cara hidup keluarga Prakoso." Mereka berdua tak menyadari bahwa kata-kata itu mencerminkan akar dari kesombongan mereka. Menilai segalanya dari status, bukan hati. Sementara itu, di sisi lain kota, Nadia sedang membantu ibunya Bu Rini menyiapkan baju pertunangan sederhana di rumah mereka yang lebih hangat dan jauh dari kemewahan. Rumah mereka luas, tapi tidak glamor. Dindingnya dipenuhi foto-foto keluarga, bukan lukisan mahal. "Papa kemana, Ma?"
Katanya Nadia pelan sambil melipat gaun pastel miliknya. Rini tersenyum lembut. Papa sedang ada urusan. Katanya akan datang langsung ke acara nanti. Nadia mengangguk, tak banyak bertanya. Ia tahu ayahnya selalu punya cara sendiri dalam menunjukkan kasih sayang. Ia percaya, tak peduli bagaimana penampilan ayahnya nanti, ia akan tetap datang untuknya. Kembali ke rumah keluarga Prakoso, suasana semakin sibuk. Koki hotel berbintang berdatangan membawa peralatan, sementara fotografer menata lampu di halaman depan. Bu Liana berkeliling sambil menegur satu persatu pekerja. Kamu, lipatan serbetnya tidak simetris. Lihat, semua harus sempurna. Dan bunga ini, ganti dengan mawar Belanda, bukan mawar lokal. Salah satu pekerja yang tampak lelah menunduk dalam-dalam, meminta maaf. Tapi Bu Liana hanya mendengus. Beginilah nasib kalau orang tidak punya rasa kelas. Pak Bram menimpali dengan tawa kecil. Sudahlah, BI. Biarkan saja. Nanti setelah acara selesai, mereka juga dapat uangnya. Mereka tertawa ringan, tanpa sadar bahwa di dunia ini, tidak semua orang bisa dibeli dengan uang. Menjelang sore, semua persiapan akhirnya hampir selesai. Tenda besar menjulang anggun, dihiasi kristal, lilin gantung, dan bunga yang didatangkan langsung dari luar negeri. Di bawah sinar matahari yang mulai jingga, suasana tampak megah dan nyaris sempurna. Namun, di tengah semua kemewahan itu, ada satu kekosongan yang tak kasat mata. Sebuah kehampaan di hati keluarga Prakoso yang tak bisa diisi oleh uang atau status. Bu Liana menatap panggung pertunangan yang telah selesai dihias, lalu tersenyum puas. Besok, dunia akan tahu siapa keluarga Prakoso sebenarnya, katanya dengan bangga. Pak Bram menepuk pundaknya. Dan semoga keluarga Nadia tidak membuat malu. Dimas mengancing jasnya dan menatap cermin sekali lagi. Aku hanya berharap mereka tahu tempatnya. Aku tak mau acara ini ternoda oleh hal-hal yang tidak pantas. Kata-kata itu bergema di ruangan yang sunyi, seperti pertanda bahwa esok hari akan menjadi ujian besar. Bukan untuk Nadia, bukan untuk kekayaan, melainkan untuk hati mereka sendiri. Dan di tempat lain, dalam kamar sederhana, Arman Prasetya sedang melipat jaket lusuhnya dengan hati tenang. Ia tahu, besok adalah hari besar bukan hanya bagi anaknya, tapi juga bagi kebenaran. Besok, bisiknya pelan, mereka akan tahu arti hormat yang sesungguhnya. Langit sore itu berwarna keemasan, namun di halaman rumah keluarga Prakoso, kemewahan sudah lebih dulu memantulkan cahaya. Deretan mobil mewah berjejer rapi, musik lembut mengalun dari orkestra mini, dan tamu-tamu bergaun glamor saling bersalaman di bawah tenda kristal. Semua tampak sempurna, sampai sosok lusuh itu muncul di gerbang utama. Lelaki itu memakai jaket kumal berwarna coklat pudar, topi lusuh menutupi sebagian wajahnya, dan di pundaknya tergantung karung goni. Langkahnya pelan, matanya menatap sekeliling dengan campuran haru dan ragu. Dialah Arman Prasetya, sang ayah yang datang bukan sebagai miliarder, melainkan sebagai seorang pemulung. Ia berdiri sejenak di depan gerbang, menatap megahnya tenda dengan tulisan besar, pertunangan Dimas Nadia. Senyum tipis muncul di bibirnya. Cantik sekali. Nak, papa datang, seperti janjimu dulu, bisiknya lirih. Namun baru beberapa langkah ia menapakkan kaki ke halaman, dua petugas keamanan segera menghadangnya. Hei, Pak, ini acara pribadi, kata salah satu dengan nada tinggi. Saya tahu, jawab Arman lembut. Saya, ayahnya Nadia. Kedua satpam saling pandang dan tertawa sinis. Ayahnya? Yang benar saja, Pak. Ayah calon pengantin datang pakai karung kayak begini. Tolong jangan bikin ribut. Tamu-tamu penting sedang datang. Arman hanya menunduk, tak melawan. Ia mengeluarkan undangan kecil yang sudah lecek dari saku jaketnya. Ini, undangannya. Satpam itu menatap sekilas, tapi tetap menahan. Bapak tunggu di luar saja. Jangan bikin malu keluarga pengantin. Arman menarik napas panjang. Saya hanya ingin melihat anak saya bertunangan. Itu saja. Namun sebelum mereka sempat mendorongnya keluar, seorang pelayan lewat dan memperhatikan keributan itu. Ia berbisik ke Bu Liana Prakoso yang sedang menyambut tamu-tamu penting di depan panggung. Bu, di depan, ada seorang pemulung yang mengaku ayah dari calon pengantin perempuan. Ucap pelayan itu hati-hati. Bu Liana spontan menoleh. Matanya membesar tak percaya.
Apa katamu? Pemulung? Iya, Bu. Katanya ayah dari Nona Nadia. Para tamu di sekitarnya mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan menahan tawa kecil. Penasaran dengan berita yang baru saja mereka dengar. Bawa ke sini, kata Buliana dengan nada tajam. Aku mau lihat orangnya. Beberapa menit kemudian, dua satpam menyeret Arman ke tengah halaman. Semua mata tertuju padanya. Pakaian lusuhnya kontras dengan gaun tamu-tamu yang berkilauan. Bau debu dan keringat dari tubuhnya terasa menusuk hidung para undangan. Buliana menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. Ya Tuhan, katanya dengan nada jijik. Jadi, ini ayah dari calon menantu keluarga Prakoso. Para tamu tertawa kecil. Dimas yang berdiri di samping ibunya memandang Arman dengan tatapan dingin. Pak, Bapak yakin tidak salah tempat? Ini acara pertunangan keluarga terpandang, bukan tempat minta sumbangan. Arman tetap tenang. Saya tidak minta apapun, Nak. Saya hanya ingin mengucapkan selamat untuk anak saya. Nadia yang baru saja keluar dari ruang rias langsung terkejut begitu melihatnya. Pak, suaranya bergetar. Namun sebelum ia bisa mendekat, Buliana sudah lebih dulu memotong. Jadi benar, Nadia? Ini ayahmu? Nadia menunduk pelan. Iya, Bu. Tapi apa? Ya ampun, pantas saja tidak pernah mau memperkenalkan keluarganya. Astaga, kita hampir saja mempermalukan nama besar keluarga Prakoso. Dimas menarik napas panjang, lalu berbisik di telinga ibunya. Tenang, Bu. Kita selesaikan baik-baik. Jangan sampai media tahu. Namun nada bicaranya dingin, penuh rasa malu. Ia menatap Arman dengan tatapan merendahkan. Pak, mungkin sebaiknya Bapak tidak di sini. Kami bisa bantu ongkos pulang Bapak. Arman menatapnya perlahan. Kau malu aku datang? Dimas tersenyum kaku. Bukan begitu, Pak. Hanya saja, penampilan Bapak tidak pantas untuk acara seperti ini. Kami menjaga nama baik keluarga. Suara musik berhenti. Semua tamu hening. Arman memandangi mereka satu persatu. Mata-mata yang memandangnya seolah ia bukan manusia. Saya memang tidak berpakaian bagus, katanya pelan, namun suaranya jelas terdengar di seluruh ruangan. Tapi saya datang bukan untuk pamer. Saya datang sebagai seorang ayah yang mencintai anaknya. Beberapa tamu mulai berbisik, tapi Buliana tertawa sinis. Cinta? Kalau benar mencintai, Bapak seharusnya tahu diri. Kami tidak mau dicemooh karena punya besan seperti ini. Arman menunduk. Nadia menangis pelan, tapi tak mampu berkata apa-apa. Sementara Dimas, yang semula tampak anggun dan berwibawa, kini menunjukkan sisi aslinya. Angkuh, dingin, dan penuh gengsi. Bawa orang ini keluar, kata Buliana pada satpam. Sebelum tamu-tamu penting makin heboh. Arman hanya tersenyum tipis. Tak apa, katanya dengan lembut. Kalian tidak tahu siapa aku. Tapi satu hari nanti, kebenaran akan datang sendiri. Ia berbalik, berjalan pelan meninggalkan pesta yang dulu ia bayangkan penuh bahagia. Sementara Nadia jatuh berlutut, menangis di tengah lantai marmer yang berkilau. Buliana menepuk bahu anaknya. Lihat, Nak. Untung kita tahu lebih awal. Bayangkan kalau besok kau benar-benar menikah dengan keluarga seperti itu. Dimas hanya diam. Tapi di dalam dadanya, entah kenapa, kata-kata lelaki tua itu terngiang. Kalian tidak tahu siapa aku. Langit sore mulai gelap. Hujan tipis turun perlahan, membasahi karung goni yang masih tergantung di bahu Arman. Ia berjalan menjauh tanpa menoleh, meninggalkan pesta yang tak tahu malu, namun membawa bersamanya sebuah kebenaran yang akan mengguncang mereka semua. Hujan turun deras malam itu, menelan kemegahan pesta yang baru saja usai dengan suasana yang aneh. Bukan bahagia, melainkan hampa dan penuh rasa malu. Lampu-lampu tenda sudah mulai dimatikan. Sementara para tamu berangsur pulang dengan bisik-bisik penuh gosip. Bisa kau bayangkan? Kata salah satu tamu wanita sambil memegang payung. Ayah calon pengantin perempuan, seorang pemulung. Astaga, keluarga Prakoso hampir saja mempermalukan diri mereka. Buliana Prakoso berdiri di bawah teras. Wajahnya tegang meski tersenyum di depan tamu-tamu yang pamit. Ah, hanya salah paham kecil, katanya kaku. Kami tidak tahu siapa dia.
Tentu saja, kami akan menyelidiki lebih jauh keluarga calon menantu kami. Begitu tamu-tamu pergi, ia langsung menatap Dimas dengan pandangan tajam. Kita tidak bisa diam saja. Aku mau kau cari tahu asal-usul keluarga Nadia secepatnya. Aku tidak mau anakku menikah dengan orang dari kelas bawah. Dimas mengangguk. Baik, Bu. Besok aku urus. Tapi, Nadia sangat terpukul. Dia menangis di kamarnya sejak tadi. Biarkan saja, potong Buliana dingin. Dia harus tahu bahwa hidup di keluarga Prakoso tidak bisa bercampur dengan orang seperti itu. Namun di sisi lain, di balik tirai jendela kamar tamu, seseorang mendengarkan percakapan itu dengan hati gusar. Pak Bram Prakoso, suami Buliana. Ia tidak sekeras istrinya, tapi terlalu lama hidup dalam bayang-bayang status sosial membuatnya jarang bersuara. Malam itu, ia menatap langit gelap di luar jendela dan bergumam. Pemulung itu, matanya tidak seperti orang biasa. Keesokan harinya, matahari pagi menembus kaca-kaca tinggi rumah besar itu. Tapi sinar cerah tak mampu mengusir rasa tegang yang menggantung di udara. Buliana sedang membaca koran di ruang tamu ketika seorang pria tua berpakaian rapi datang berkunjung. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Suryo, rekan bisnis lama keluarga Prakoso. Selamat pagi, Buliana. Saya datang karena ada hal penting yang harus ibu tahu. Katanya sopan. Oh, tentang apa, Pak? Pak Suryo menatapnya serius. Tadi malam, saya sempat datang ke acara pertunangan ibu. Saya melihat sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang. Buliana mengangkat alis. Seseorang? Ya, seorang lelaki tua berjaket coklat lusuh. Orang-orang menertawakannya. Tapi, Bu, saya kenal betul wajah itu. Dia bukan orang sembarangan. Buliana menatapnya dengan rasa tidak percaya. Kenal? Maksud Anda, kenal dari mana? Orang itu pemulung. Pak Suryo menarik napas panjang. Saya mohon, Ibu jangan tersinggung. Tapi saya pernah bekerja dengan orang itu, 15 tahun lalu. Dia adalah Tuan Arman Prasetya, pemilik dan pendiri Prasetya Group, konglomerat besar di bidang properti dan energi. Ruangan mendadak hening. Suara jam dinding berdetak pelan. Buliana membeku. Tunggu. Anda serius? Yang Anda maksud, miliarder Arman Prasetya? Yang sempat menghilang dari dunia bisnis. Pak Suryo mengangguk pelan. Benar. Banyak orang mengira dia pensiun dan pindah ke luar negeri. Tapi wajah itu, Bu, saya tak mungkin salah. Sorot matanya masih sama. Buliana merasa darahnya turun ke kaki. Tangannya gemetar. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang miliarder berpakaian seperti pemulung? Itulah yang membuat saya heran, kata Pak Suryo tenang. Tapi saya yakin, dia sedang menyembunyikan sesuatu. Mungkin, menguji seseorang. Sementara itu, di rumah kecil di pinggiran kota, Arman sedang duduk di teras, menatap hujan sisa malam yang masih menetes dari atap seng. Di sampingnya, karung goninya kini hanya tinggal simbol penyamaran. Ia menghela napas panjang. Rasanya sakit melihat anak sendiri dipermalukan. Gumamnya lirih. Tapi terkadang, hanya lewat rasa sakit, kita bisa melihat siapa yang benar-benar tulus. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari asisten lamanya yang masih setia menjaga rahasianya. Pak, tadi malam ada yang mulai curiga. Sepertinya identitas Anda perlahan terbaca. Arman tersenyum kecil. Tak apa. Mungkin memang sudah waktunya mereka tahu siapa aku sebenarnya. Di rumah besar keluarga Prakoso, Buliana memanggil Dimas dengan tergesa. Dimas, dengarkan ibu baik-baik. Orang yang kamu hina semalam, dia bukan pemulung. Dia, miliarder. Pengusaha besar yang bahkan lebih kaya dari kita. Dimas terdiam. Apa? Namanya Arman Prasetya. Dan dia, ayah dari Nadia. Wajah Dimas memucat. Dalam sekejap, ingatan tentang malam sebelumnya menghantam pikirannya. Kata-katanya yang menghina, tatapan rendah terhadap lelaki tua itu, dan senyum tipis penuh kesabaran yang kini terasa begitu menusuk. Bu, kita harus minta maaf, katanya terburu-buru. Kita harus jelaskan kalau semua itu salah paham. Namun Buliana justru gelagapan, antara takut dan malu. Tidak,
Kalau berita ini keluar, nama keluarga kita bisa hancur. Kita harus cari cara menutupinya. Tapi sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, telepon rumah berdering. Bu Liana mengangkatnya, dan suara di seberang membuat wajahnya semakin pucat. Selamat siang, Bu. Ini dari media nasional. Kami mendapat kabar bahwa keluarga Prakoso menghina seorang tamu yang ternyata pengusaha besar Arman Prasetya. Kami ingin konfirmasi. Klik. Telepon langsung ditutup. Bu Liana menatap Dimas dengan panik. Ini buruk. Sangat buruk. Kalau semua orang tahu, kita habis. Sementara itu, Nadia yang diam-diam mendengarkan dari tangga, menatap ibunya dengan mata berkaca. Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa agar ayahnya memaafkan mereka semua. Di tempat lain, Arman berdiri di depan jendela kecil rumah sederhananya. Ia menatap jauh ke arah langit Jakarta yang mulai terang, lalu bergumam pelan. Ujian baru saja dimulai. Sekarang biar kebenaran yang berbicara. Pagi itu, suasana di rumah megah keluarga Prakoso tak lagi hangat. Dari luar, rumah itu tetap berkilau dengan dinding marmer dan taman rapi, tetapi di dalamnya, ada ketegangan yang hampir bisa dirasakan di udara. Telepon rumah berdering tanpa henti. Notifikasi di ponsel Dimas berdentang berkali-kali. Pesan, komentar, dan berita daring yang membanjiri layar. Salah satu judul berita paling menonjol berbunyi, miliarder Arman Prasetya dihina sebagai pemulung di acara pertunangan putrinya. Ada juga foto-foto tangkapan kamera tamu yang diam-diam merekam kejadian malam itu. Dalam video yang viral di berbagai platform, terlihat jelas bagaimana Dimas dan Bu Liana mempermalukan sosok tua berjaket lusuh, sementara tamu-tamu tertawa. Dan di bagian akhir, ada suara Arman yang lembut namun menusuk. Kalian tidak tahu siapa aku, tapi suatu hari nanti, kebenaran akan datang sendiri. Kalimat itu kini menjadi viral, diputar, dikutip, dan dijadikan bahan perbincangan di mana-mana. Bu Liana Prakoso menghina miliarder yang menyamar. Calon menantu sombong menendang calon mertua dari pesta pertunangan. Netizen, karma sosial yang nyata. Komentar-komentar pedas memenuhi internet, dan reputasi keluarga Prakoso hancur dalam semalam. Di ruang tamu, Bu Liana menatap layar televisi yang menayangkan berita itu. Wajahnya pucat, tangan gemetar. Ini fitnah, teriaknya. Kenapa orang-orang bisa tahu? Siapa yang menyebarkan video ini? Pak Bram yang duduk di sampingnya hanya menunduk dalam diam. Liana, kita harus akui kenyataannya. Semua orang melihat sendiri apa yang terjadi. Tidak, bentaknya. Aku tidak akan biarkan nama keluarga kita dipermalukan karena orang tua berpakaian compang-camping itu. Namun suaranya bergetar, seperti mencoba menutupi ketakutan yang semakin menelan dirinya. Dimas berdiri di dekat jendela, wajahnya suram. Bu, mungkin sudah saatnya kita minta maaf. Apapun yang terjadi, yang kita lakukan memang salah. Bu Liana menatapnya tajam. Kau juga bagian dari ini, Dimas. Jangan bertingkah seolah kau tak bersalah. Dimas menunduk, hatinya berkecamuk. Ia masih ingat jelas bagaimana ia mengusir lelaki tua itu dengan tatapan jijik, dan kini, semua orang tahu siapa sebenarnya pria tersebut. Seorang miliarder besar yang bahkan lebih berkuasa dari keluarganya. Di tempat lain, di rumah sederhana di pinggiran kota, Arman menatap berita yang sama di televisinya. Namun berbeda dari keluarga Prakoso, ia tidak marah. Ia hanya duduk tenang, menatap layar dengan mata sendu. Papa, kenapa Papa tidak menghentikan mereka sejak awal? Tanya Nadia dengan suara bergetar. Arman tersenyum lembut. Karena ada hal-hal yang tidak bisa diajarkan dengan kemarahan. Nak, kadang manusia hanya bisa belajar setelah jatuh. Nadia menggenggam tangan ayahnya erat. Tapi Papa sudah terlalu sabar. Mereka menghina Papa di depan semua orang. Arman menepuk tangannya pelan. Tidak apa. Sekarang, semua orang tahu siapa mereka sebenarnya, dan siapa kita sesungguhnya. Sementara itu, di kantor pusat keluarga Prakoso, telepon perusahaan tak berhenti berdering. Investor, mitra bisnis, dan media berebut minta penjelasan. Seorang sekretaris berlari masuk ke ruang kerja Dimas. Tuan, beberapa kontrak kerja sama dibatalkan. Mereka bilang tidak mau berurusan dengan keluarga yang tidak menghormati orang lain. Dimas terdiam. Ia duduk di kursinya,
menatap layar laptop yang menampilkan pemberitaan demi pemberitaan tentang dirinya. Dimas Prakoso, pewaris sombong yang mengusir ayah mertuanya sendiri. Ia membaca lirih. Matanya perlahan basah. Semua yang dulu ia banggakan, nama besar, bisnis keluarga, gengsi, kini runtuh seperti debu. Malam harinya, rumah keluarga Prakoso gelap dan sepi. Tak ada tawa, tak ada musik. Bu Liana duduk di ruang tamu, wajahnya sembab karena menangis. Kita dipermalukan di seluruh negeri, Bram. Aku tidak kuat. Pak Bram menatap istrinya dengan lelah. Mungkin ini memang balasan untuk kesombongan kita selama ini. Bu Liana menoleh dengan mata merah. Kau juga menghina dia. Pak Bram menarik napas panjang. Ya, tapi bedanya, aku malu. Kau belum. Hening panjang menyelimuti ruangan. Keesokan harinya, sebuah surat undangan tiba di rumah mereka. Tidak lewat pos, tapi diantar langsung oleh seorang sopir berjas hitam. Di atas amplopnya tertulis rapi. Untuk keluarga Prakoso, dari Arman Prasetya. Dimas membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, ada selembar kertas berstempel lambang Prasetya Group, dengan tulisan tangan halus di bawahnya. Saya mengundang keluarga Prakoso untuk datang ke kediaman saya besok sore. Tidak untuk menegur, tidak untuk menghukum. Tapi untuk bicara sebagai manusia. Arman Prasetya. Dimas menatap ibunya. Bu, kita harus datang. Bu Liana menunduk. Air matanya jatuh di atas kertas itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Bukan karena miskin, tapi karena kehilangan harga diri yang sebenarnya. Sore itu, di tempat lain, Arman berdiri di balkon rumahnya yang luas namun sederhana. Ia menatap kota Jakarta dari kejauhan. Angin sore meniup rambutnya yang mulai memutih. Besok, katanya pelan. Mereka akan tahu arti maaf dan harga diri yang sejati. Sore itu, langit Jakarta berwarna oranye lembut, seolah ikut menenangkan gejolak hati keluarga Prakoso yang kini duduk diam di dalam mobil hitam yang meluncur perlahan menuju kediaman Arman. Tak ada satupun yang berbicara selama perjalanan. Bu Liana duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela dengan wajah pucat dan mata sembab. Pak Bram hanya menggenggam tangannya tanpa suara, sementara Dimas di kursi depan menunduk, menatap surat undangan dari Arman yang kini sudah kusut karena terlalu sering dilipat. Rumah yang mereka tuju bukanlah istana besar dengan pilar megah seperti rumah mereka, tapi sebuah rumah bernuansa klasik modern di kawasan tenang, tampak bersahaja, namun memancarkan wibawa. Gerbang besi terbuka perlahan begitu mobil berhenti di depan. Seorang pria paruh-baya berseragam sopan menyambut mereka dengan senyum tenang. Selamat sore, Tuan dan Nyonya Prakoso. Pak Arman sudah menunggu di dalam. Langkah mereka terdengar pelan menyusuri halaman batu yang rapi, melewati taman kecil yang dipenuhi bunga kamboja putih. Aroma wangi tanah basah bercampur lembut dengan udara sore, menciptakan suasana yang damai, kontras dengan perasaan tegang di dada mereka. Ketika mereka masuk ruang tamu, Arman sudah berdiri di sana. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain abu-abu. Tak ada jas mahal, tak ada kemewahan mencolok. Namun aura ketenangan dan kewibawaan yang terpancar dari sosoknya membuat ruangan terasa berbeda. Nyonya Liana, Tuan Bram, Dimas, ucapnya lembut, sambil menundukkan kepala sopan. Terima kasih sudah datang. Bu Liana menelan ludah. Suaranya hampir tak keluar. Pak Arman, kami. Namun kalimat itu menggantung di udara. Arman tersenyum tipis. Duduklah. Tak perlu gugup. Saya tidak mengundang untuk mempermalukan siapapun. Mereka bertiga duduk perlahan di sofa empuk berwarna krem. Ruangan itu hangat dan sederhana. Dindingnya dihiasi foto keluarga, beberapa foto Arman bersama Nadia, dan foto-foto kuno dirinya mengenakan pakaian kerja kasar. Dimas memperhatikan foto-foto itu satu persatu. Ada rasa sesal yang menyesak di dadanya. Ia teringat malam pertunangan itu, saat ia menatap pria yang sama dengan pandangan jijik. Sekarang, pria itu duduk di hadapannya, memandangnya dengan ketenangan yang tak bisa ia pahami. Pak Arman, suara Dimas akhirnya terdengar lirih. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi saya minta maaf. Atas kata-kata saya, sikap saya, semuanya. Saya malu. Arman mengangguk perlahan. Saya tahu, Dimas.
Dan saya menghargai keberanianmu untuk datang dan mengucapkannya. Ia kemudian menatap Buliana dan Bram dengan tatapan yang penuh makna. Ketika malam itu kalian memperlakukan saya seperti orang yang tak pantas dihormati, saya tidak marah. Saya hanya sedih. Karena saya sadar, banyak orang di luar sana masih menilai manusia dari baju yang ia kenakan, bukan dari hati dan kerja keras yang ia miliki. Suara Arman tenang, tapi menggetarkan hati. Buliana menunduk, air mata mulai menetes. Saya salah, Pak Arman. Saya begitu bangga dengan status dan nama keluarga saya. Sampai saya lupa kalau kesopanan dan rasa hormat jauh lebih berharga daripada semuanya. Arman berdiri perlahan, lalu berjalan mendekat. Ia tidak memelototi atau memarahi, hanya menatap dengan lembut. Semua orang bisa salah, Buliana. Tapi tidak semua orang mau mengakuinya. Dan hari ini, ibu sudah melangkah lebih jauh dari kebanyakan orang. Buliana menangis semakin deras, menggenggam tangan suaminya erat. Tiba-tiba, dari arah dapur, Nadia muncul membawa nampan berisi teh hangat dan kue kecil. Ia tersenyum ramah, meski matanya sedikit berkaca. Silakan, Bu. Ah, Mas Dimas, ucapnya lembut. Dimas terpaku sejenak. Melihat Nadia, wanita yang dulu hampir ia abaikan setelah kejadian malam itu, membuat dadanya semakin berat. Nadia, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pantas untukmu waktu itu. Aku terlalu buta oleh gengsi dan kebanggaan palsu. Nadia hanya menatapnya dengan mata teduh. Aku tahu, Mas. Tapi Papa selalu bilang, orang yang paling kuat bukan yang tidak pernah salah, tapi yang mau memperbaiki diri. Dimas terdiam, menunduk dalam-dalam. Arman menatap seluruh tamunya sejenak, lalu berkata pelan. Hidup ini lucu, ya? Kadang, Tuhan memberi kita pelajaran bukan dengan kehilangan harta, tapi dengan kehilangan harga diri, supaya kita belajar menghargai orang lain. Tak ada yang membalas. Hanya isak pelan Buliana yang terdengar di antara hening sore itu. Arman lalu menambahkan, saya tidak dendam. Tapi saya harap, setelah hari ini, kalian belajar satu hal, bahwa kemewahan tidak pernah menjamin kebahagiaan, dan kesederhanaan bukan tanda kelemahan. Ia mengulurkan tangannya satu persatu, kepada Bram, kepada Dimas, dan terakhir kepada Buliana. Ketiganya menyambut dengan tangan gemetar, mata basah, dan dada sesak oleh rasa malu dan lega yang bercampur. Ketika mereka keluar dari rumah itu, matahari sudah hampir tenggelam. Udara sore terasa sejuk. Tak ada kata yang terucap. Tapi masing-masing dari mereka tahu, hidup mereka tak akan sama lagi. Di beranda, Arman berdiri bersama Nadia, menatap mobil yang menjauh perlahan. Nadia berkata pelan, Papa, apa Papa yakin mereka sungguh berubah? Arman tersenyum. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, Nak. Tapi hari ini, mereka sudah memulainya. Ia menatap langit jingga, lalu menambahkan lirih. Dan mungkin itulah arti sebenarnya dari kemenangan. Sudah 2 minggu berlalu sejak pertemuan itu. Sejak hari di mana Dimas, ayahnya Bram, dan ibunya Liana menunduk di hadapan Arman, dunia mereka berubah drastis. Bukan lagi pesta, bukan lagi gemerlap. Rumah megah keluarga Prakoso kini terasa sunyi. Tidak ada lagi tamu-tamu yang datang membawa hadiah, tidak ada lagi tawa sombong yang menggema di ruang tamu. Media sosial masih ramai membicarakan skandal mereka. Judul berita bertebaran di mana-mana. Keluarga kaya menghina pemulung yang ternyata miliarder. Dimas Prakoso dan calon besan minta maaf di depan publik. Nama mereka menjadi bahan pembicaraan. Dan Dimas, yang dulu bangga pada status sosialnya, kini hidup dalam rasa malu. Namun dari reruntuhan harga diri itu, muncul sesuatu yang baru, kesadaran. Suatu pagi, Dimas berdiri di depan kaca besar di kamarnya. Wajahnya tampak lelah, namun matanya berbeda. Tidak lagi menatap dirinya dengan kesombongan, melainkan dengan tekad. Hari itu, ia mengenakan pakaian sederhana, kemeja polos, celana jeans, dan sepatu lusuh yang dulu tak pernah ia lirik. Ia sudah memutuskan, hari ini ia akan memulai dari awal. Dimas keluar rumah dan mengendarai motor tua milik ayahnya. Tujuannya, pasar tradisional, tempat Arman dulu sering menyalurkan bantuan sosial tanpa diketahui publik. Sesampainya di sana, ia membantu para pedagang memindahkan karung beras, mengangkat sayur, dan menyapu halaman.
Beberapa orang menatap heran. Dimas, anak keluarga Prakoso, melakukan pekerjaan kasar? Mas Dimas, serius nih bantu-bantu? Tanya seorang ibu penjual tempe sambil tersenyum. Dimas mengangguk. Saya yang seharusnya minta maaf, Bu. Dulu saya terlalu sombong untuk sekadar menyapa. Ibu itu tertawa kecil. Yang penting sekarang hatinya udah berubah. Mas, Tuhan suka sama orang yang mau belajar rendah hati. Ucapan itu membuat dada Dimas terasa hangat. Ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ringan, tanpa beban gengsi, tanpa topeng status sosial. Sore hari, Dimas duduk di warung kopi kecil dekat pasar. Ia menatap layar ponselnya yang penuh notifikasi berita lama tentang dirinya. Ia menghapus semuanya satu persatu. Selesai. Seolah menghapus masa lalunya yang kelam. Namun tepat ketika ia menaruh ponselnya, sebuah suara menyapanya dari belakang. Wah, gak nyangka ya. Dimas Prakoso yang dulu sombong sekarang nongkrong di warung kopi. Dimas menoleh. Sosok itu membuatnya terdiam. Reno, sahabat lamanya, sekaligus orang yang dulu sering mempengaruhinya untuk hidup berfoya-foya. Reno tersenyum sinis. Kamu ini kenapa? Dim? Mau pura-pura jadi orang baik biar dapat simpati publik? Ayolah, semua orang tahu kamu cuma pengen balikin nama baik keluarga. Dimas menarik napas panjang. Kamu salah, Ren. Aku gak pura-pura. Aku cuma capek jadi orang yang hidup buat terlihat hebat. Reno tertawa pelan, menepuk pundaknya. Kamu berubah, Dim. Tapi jangan terlalu naif. Dunia ini tetap lihat dari uang. Kamu bisa bantu pasar. Tapi itu gak ubah fakta kalau kamu dulu pengecut yang gak bela ayah mertuamu waktu dihina. Ucapan itu menampar batinnya keras. Namun Dimas tidak membalas. Ia hanya menatap Reno, mata tenang, bibir tipis terkatup. Mungkin kamu benar. Tapi setidaknya aku sekarang belajar buat gak menghina siapapun lagi. Reno berdiri, menatapnya sinis. Lihat aja nanti, Dim. Dunia ini gak akan semudah itu memaafkanmu. Dan ia pergi, meninggalkan Dimas dengan perasaan campur aduk. Malamnya, Dimas duduk di ruang tamu kecil rumahnya. Ayah dan ibunya kini jauh lebih tenang. Bram sedang membaca koran, Liana menyiapkan teh. Ia menatap keduanya pelan. Pak, Ma, aku mau minta izin. Bram menurunkan koran. Izin apa, Dim? Aku mau kerja di yayasan sosial milik Pak Arman. Aku tahu ini mungkin kelihatan aneh, tapi aku ingin belajar dari beliau. Tentang hidup, tentang kerendahan hati. Keduanya terdiam. Liana tersenyum kecil. Matanya berkaca. Kalau itu membuatmu jadi lebih baik, Nak, kami restui. Dimas mengangguk. Terima kasih, Ma. Dalam hati ia tahu, perjalanan barunya baru saja dimulai. Tapi ia siap, kali ini bukan untuk kekayaan, melainkan untuk menebus dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Dimas resmi bekerja di bawah yayasan milik Arman. Ia melihat langsung bagaimana sang miliarder itu tidak pernah duduk di balik meja mewah. Arman turun ke lapangan, berbicara dengan anak-anak jalanan, membantu warga tanpa kamera, tanpa liputan. Suatu sore, setelah mereka menyalurkan bantuan di sebuah kampung kumuh, Dimas memberanikan diri berbicara. Pak Arman. Arman menoleh, tersenyum. Ya, Dimas. Aku tahu, aku masih banyak salah. Tapi terima kasih sudah memberi aku kesempatan. Arman menepuk bahunya. Kesempatan bukan datang dari saya, Dim. Itu datang dari hati kamu sendiri. Kamu memilih berubah. Itu sudah cukup besar. Dimas mengangguk. Tapi di sudut pikirannya, suara Reno masih bergema, dunia gak akan semudah itu memaafkanmu. Dan malam itu, suara itu terbukti benar. Saat ia membuka ponselnya sebelum tidur, ia melihat satu unggahan baru dari Reno di media sosial. Orang yang pura-pura tobat demi harta mertua, pantas dihormati gak, guys? Wajah dengan air mata bahagia. Foto yang disertakan, potret Dimas sedang membantu di pasar, dengan caption, ternyata begini nasib anak orang kaya jatuh miskin. Ribuan komentar mulai muncul. Sebagian mencibir, sebagian mengejek. Nama Dimas kembali viral. Tapi kali ini dengan cemoohan baru. Ia menatap layar itu lama, lalu memejamkan mata.
Air mata perlahan jatuh di pipinya. Tapi bukan air mata lemah. Itu air mata kesabaran. Kalau ini harga dari perubahan, aku akan tetap jalanin, gumamnya lirih. Di luar jendela, bulan tampak bulat sempurna. Tenang. Seakan Tuhan sendiri sedang menyaksikan pertarungan hati seorang pria yang berusaha menebus masa lalunya. Pagi itu langit mendung. Hujan turun pelan di halaman depan kantor yayasan milik Arman. Di antara deru kendaraan dan suara tetes air, Dimas berdiri di depan gerbang, memegang koran yang baru dibelinya. Di halaman depan koran itu terpampang besar-besar. Mantan calon mantu miliarder menjadi tukang angkat barang di yayasan. Apakah ini pertobatan atau sekadar drama simpati? Foto dirinya terpampang di sana, sedang mengangkat kardus bantuan dengan pakaian lusuh. Dimas menarik napas panjang. Ia tak marah. Ia hanya merasa getir. Dunia tampaknya belum siap melihat seseorang berubah tanpa curiga. Ketika ia masuk ke dalam kantor yayasan, beberapa karyawan menatapnya canggung. Ada yang berbisik pelan, ada pula yang pura-pura sibuk. Namun Arman, yang sedang memeriksa laporan di ruangannya, menatap Dimas dengan senyum tenang. "Kamu sudah baca beritanya?" tanya Arman tanpa menoleh. "Sudah, Pak." "Dan kamu merasa malu?" Dimas menatap lantai, lalu berkata lirih. "Jujur saja, sedikit. Tapi saya lebih takut kalau orang berpikir saya cuma cari perhatian." Arman meletakkan pena dan menatapnya dalam. "Dimas, perubahan sejati tidak diukur dari apa yang orang lihat, tapi dari bagaimana kamu bertahan saat dihina. Orang yang berubah bukan yang berhenti salah, tapi yang tetap berjalan meski dunia menertawakan langkahnya." Kata-kata itu membuat dada Dimas terasa hangat sekaligus berat. Ia menunduk hormat. "Saya mengerti, Pak." Arman menepuk bahunya pelan. "Kalau kamu sungguh ikhlas, waktu akan membuktikan. Bukan berita." Hari-hari berikutnya tidak mudah. Media sosial masih ramai memperbincangkannya. Beberapa influencer bahkan menjadikan namanya bahan lelucon. Di jalan, orang-orang kadang memotretnya diam-diam ketika ia mengantarkan bantuan. Namun Dimas tetap melangkah. Ia bekerja setiap hari, membantu anak-anak miskin belajar membaca, menyalurkan sembako, bahkan turun langsung membersihkan selokan bersama warga. Ada hari-hari di mana tubuhnya lelah, tapi yang lebih menyakitkan adalah ejekan yang terus datang. Itu kan Dimas Prakoso?" Katanya dulu calon menantu miliarder. Sekarang jadi kuli. Tawa-tawa kecil di belakangnya terasa seperti paku yang menusuk telinga. Namun ia hanya tersenyum, menunduk, dan terus bekerja. Suatu sore, ketika Dimas sedang menurunkan karung beras dari truk, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Di seberang jalan, ia melihat Reno, berdiri sambil merokok, menatapnya dengan tatapan mengejek. Reno melangkah mendekat sambil tersenyum sinis. "Masih main drama sosial, Dim?" Dimas hanya menghela napas. "Aku gak drama, Ren. Aku cuma berusaha jadi orang yang lebih berguna." Reno terkekeh. "Kamu pikir semua ini akan menghapus masa lalu? Dunia gak peduli, Dim. Orang cuma ingat kesalahanmu." Dimas menatapnya dalam, tanpa amarah, hanya dengan tenang. "Mungkin. Tapi kalau aku terus diam, aku gak akan pernah punya masa depan." Reno menggeleng, lalu pergi tanpa berkata lagi. Tapi kalimat itu menancap di dada Dimas sendiri. Masa depan. Apakah ia benar-benar masih punya masa depan? Malam itu, hujan turun deras. Dimas pulang terlambat dari kegiatan yayasan. Saat melewati jembatan kecil dekat sungai, ia melihat seorang anak kecil berdiri di bawah hujan, mencoba menarik gerobak sampah yang terjebak di lumpur. Tanpa pikir panjang, Dimas berlari menghampiri. "Hei, Dad, biar aku bantu," katanya sambil menahan air hujan yang membasahi wajahnya. Anak itu menatapnya dengan mata lelah. "Gak usah, Bang. Gerobak ini berat. Aku udah biasa sendiri." Dimas tersenyum, lalu membantu menarik dengan kedua tangannya. Lumpur menodai bajunya, air hujan menetes di wajahnya, tapi ia tidak peduli. Setelah beberapa kali menarik, gerobak itu akhirnya terlepas. Anak kecil itu memandangnya kagum. "Bang, makasih ya. Orang-orang biasanya malah marah kalau aku di sini." Dimas mengacak rambut anak itu. "Kamu hebat, Dad.
Jangan malu kerja keras. Orang yang malu bekerja jujur, itu baru orang miskin sesungguhnya. Anak itu tersenyum lebar, lalu pergi. Dimas berdiri di bawah hujan, menatap sungai yang mengalir deras. Dalam hatinya, ada kehangatan yang aneh. Untuk pertama kali, ia merasa damai. Ia tidak butuh pengakuan. Ia hanya ingin berguna. Keesokan paginya, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Ketika dibuka, Nadia berdiri di sana, mengenakan kemeja biru muda, rambutnya dikuncir sederhana, membawa payung dan tas kecil. "Mas Dimas," ucapnya lembut. "Papa minta aku sampaikan ini." Ia menyerahkan sebuah amplop putih. Di dalamnya, ada selembar surat dari Arman. "Dimas, aku tahu dunia belum berhenti menilaimu. Tapi aku percaya pada perubahanmu. Jangan berhenti hanya karena suara orang lain terlalu keras. Suatu hari, mereka yang menertawakanmu akan belajar darimu. Arman." Dimas terdiam lama. Surat itu terasa seperti cahaya kecil di tengah kegelapan panjang yang ia jalani. Ia menatap Nadia pelan. "Terima kasih. Aku gak tahu harus gimana lagi." Nadia tersenyum tipis. "Papa bilang, teruskan saja. Karena orang baik bukan yang disukai banyak orang, tapi yang tetap baik meski dibenci." Dimas menatap matanya lama. Ada rasa yang dulu sempat hilang, kini muncul kembali. Bukan cinta yang dangkal, tapi rasa hormat dan kekaguman yang tulus. Malam harinya, Dimas menatap cermin. Ia melihat dirinya sendiri, bukan pria kaya yang dulu berdiri dengan jas mahal, tapi seseorang yang telah melalui badai dan masih berdiri. "Kalau ini harga dari perubahan," katanya lirih sambil menatap bayangan sendiri, "aku akan tetap membayarnya." Dan di saat itu, entah kenapa, wajah Arman terlintas dalam pikirannya. Ia sadar, di balik semua pelajaran ini, Arman tidak sedang menghukumnya, tapi sedang mendidiknya untuk menjadi manusia sejati. Pagi itu udara terasa berbeda. Hangat, tenang, dan sedikit berangin. Dimas berdiri di depan kantor yayasan, memandangi mural besar yang baru saja selesai dilukis oleh anak-anak binaan yayasan. Lukisan itu menggambarkan sekelompok orang saling membantu, dengan kalimat di bawahnya. "Orang yang rendah hati akan ditinggikan pada waktunya." Dimas tersenyum kecil. Kata-kata itu terasa menyentuh, karena ia tahu betapa keras jalan yang harus ia tempuh untuk sampai ke titik ini. Sudah hampir 2 bulan sejak namanya jadi bahan olok-olok di media sosial. Tapi kini, sesuatu mulai berubah. Beberapa portal berita menulis ulang kisahnya, dengan nada yang berbeda. Dimas Prakoso, dari kehancuran menuju kepedulian. Dulu dihina, kini menginspirasi. Kisah perubahan seorang mantan pria sombong. Video-video dokumentasi yayasan tempatnya bekerja mulai beredar luas. Dalam video itu, tampak Dimas membantu warga, mengajari anak-anak membaca, bahkan mengajak pemuda-pemuda jalanan berbagi kisah hidup. Kolom komentar pun kini penuh dukungan. "Salut, Bang Dimas. Gue dulu sempat nyinyir, tapi ternyata dia beneran berubah. Semoga makin banyak orang seperti ini di dunia nyata." Perlahan tapi pasti, dunia mulai melihatnya dengan cara yang baru. Di tengah suasana itu, Dimas semakin akrab dengan Arman. Mereka sering berbicara lama di sore hari, tentang hidup, tentang keluarga, dan tentang bagaimana manusia seharusnya saling menghargai. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Dimas mendapati Arman duduk di taman belakang yayasan, menatap bunga kamboja putih yang mulai gugur. "Pak Arman," sapa Dimas sambil membawa 2 gelas teh hangat. Arman tersenyum, menerima 1 gelas. "Terima kasih, Dim." Mereka duduk dalam diam sejenak. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah dan bunga. "Pak," kata Dimas perlahan, "saya sering berpikir, kalau dulu saya gak pernah sombong, mungkin saya gak akan belajar semua ini." Arman menatapnya dengan mata tenang. "Kadang, Tuhan menjatuhkan kita bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan. Luka yang kamu terima dulu, itu bukan kutukan. Itu pelajaran." Dimas menunduk, menahan emosi yang tiba-tiba menyeruak. "Saya berhutang banyak pada Bapak. Kalau Bapak gak menyamar waktu itu, saya mungkin tetap jadi orang yang paling menyedihkan meski punya segalanya." Arman tersenyum. "Kamu gak berhutang apapun, Dimas.
Kamu cuma melanjutkan perjalanan hidupmu dengan cara yang lebih benar. Namun beberapa hari kemudian, langit cerah itu mulai berawan. Pagi itu, Arman tak datang ke kantor yayasan. Sekretarisnya mengatakan ia merasa pusing sejak semalam. Awalnya Dimas tak khawatir, mengira itu hanya kelelahan. Tapi ketika sore tiba, kabar datang dari Nadia. Mas Dimas, suara Nadia bergetar di ujung telepon. Papa pingsan di rumah. Gelas di tangan Dimas terlepas, jatuh dan pecah di lantai. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari keluar. Rumah Arman kini dipenuhi suasana panik. Beberapa dokter pribadi sedang memeriksa kondisi pria parubaya itu di kamar utama. Dimas berdiri di depan pintu, wajahnya tegang. Di dalam, Nadia menggenggam tangan ayahnya yang lemah. Papa, suaranya lirih. Papa jangan tinggalkan aku. Arman membuka mata perlahan. Senyumnya tetap sama, meski napasnya kini berat. Nadia, jangan nangis, nak. Papa cuma butuh istirahat sedikit. Ketika melihat Dimas di ambang pintu, Arman mengangguk pelan, seolah memanggilnya masuk. Dimas mendekat, berlutut di sisi ranjang. Pak, saya di sini, katanya, menahan air mata. Arman menatapnya lama. Dimas, ingat apa yang saya bilang? Tentang hidup bukan diukur dari berapa banyak kita punya, tapi seberapa banyak kita bisa memberi. Dimas mengangguk, suaranya pecah. Saya ingat, Pak. Saya janji akan terus melanjutkan semua yang Bapak mulai. Arman tersenyum tipis. Itu yang saya harapkan. Tangannya gemetar sedikit saat menggenggam tangan Dimas. Nanti, kalau saya gak sempat, kamu bantu jaga Nadia, ya? Dan jaga yayasan ini. Jangan biarkan semua yang sudah kita tanam hilang karena ego manusia. Air mata jatuh dari mata Dimas. Pak, jangan bicara seperti itu. Bapak akan sembuh. Tapi Arman hanya tersenyum. Kita semua akan sembuh, Dimas. Tapi kadang bukan tubuh yang harus disembuhkan, melainkan hati. Malam itu rumah Arman sunyi. Dokter menyarankan agar ia dirawat di rumah sakit, tapi Arman menolak. Ia ingin di rumah saja. Dimas duduk di beranda, menatap langit gelap penuh bintang. Di tangannya, ia memegang surat yang diberikan Nadia. Surat terakhir yang ditulis Arman seminggu sebelumnya, yang belum sempat ia buka. Tangannya bergetar saat membuka amplop itu. Tulisan tangan Arman terpampang rapi di atas kertas putih. Dimas, kalau kamu membaca ini, mungkin aku sudah tidak bisa berbicara banyak. Tapi ingatlah, perubahanmu adalah hadiah terindah untuk anakku, dan untuk dirimu sendiri. Jangan takut kehilangan saya. Karena orang yang benar-benar ikhlas, tidak pernah pergi, hanya berpindah tempat untuk menjaga dari jauh. Arman. Dimas menutup surat itu, menahan napas dalam-dalam. Dadanya sesak, matanya panas. Ia menatap langit yang gelap, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia menangis tanpa menahan diri. Bukan karena kehilangan, tapi karena cinta dan penyesalan yang menyatu dalam doa. Keesokan paginya, kabar tentang Arman menyebar cepat. Miliarder dermawan yang jatuh sakit setelah puluhan tahun membantu orang miskin. Ribuan pesan dukungan datang dari seluruh negeri. Bahkan orang-orang yang dulu menertawakan Dimas kini ikut mendoakan. Langit Jakarta pagi itu kembali cerah. Tapi bagi Dimas dan Nadia, sinarnya terasa berbeda. Lembut, namun mengandung kesedihan. Mereka berdiri di depan jendela kamar Arman, saling diam. Nadia menggenggam tangan Dimas pelan. Mas, katanya lirih. Papa selalu percaya sama Mas. Sekarang aku juga percaya. Dimas menatap mata Nadia, lalu memandang Arman yang tertidur lemah. Selama aku masih hidup, katanya pelan, aku janji akan terus meneruskan kebaikan Papa. Dan di luar sana, matahari mulai naik, perlahan, tapi pasti. Seolah memberi isyarat bahwa setiap akhir hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kamar Arman dengan lembut. Tirai putih bergoyang pelan, disapu angin yang seolah membawa pesan dari langit. Suara burung terdengar samar dari kejauhan. Di sisi ranjang, Nadia duduk menggenggam tangan ayahnya yang mulai dingin. Sementara di ujung ruangan, Dimas berdiri diam, menahan air mata yang tak terbendung. Dokter sudah datang sejak subuh, tapi tak ada lagi yang bisa dilakukan.
Kondisi Arman menurun cepat sejak malam. "Papa?" bisik Nadia. Suaranya bergetar. "Papa dengar aku, kan? Aku di sini." Arman membuka matanya perlahan. Matanya redup, tapi masih memancarkan kehangatan yang sama seperti dulu. Dengan napas berat, ia tersenyum kecil. "Nadia, kamu cantik hari ini." Nadia menggigit bibir, mencoba tersenyum meski air matanya terus jatuh. "Papa, jangan pergi dulu." Arman menatapnya lembut, lalu memalingkan pandangan ke arah Dimas. "Dimas," katanya dengan suara parau, "kau sudah seperti anakku sendiri." Dimas menunduk, tak sanggup berkata apapun. Ia mendekat dan memegang tangan Arman dengan dua tangannya. "Pak, jangan bicara begitu. Bapak masih bisa sembuh. Kita masih punya banyak yang harus dilakukan di yayasan." Arman tersenyum samar. "Kamu akan melanjutkannya. Aku percaya." Hening sejenak. Hanya suara mesin oksigen yang terdengar. Arman menarik napas panjang, menatap langit-langit seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. "Nadia, Dimas, dengarkan Papa baik-baik." Keduanya menatap penuh haru. "Jangan biarkan dunia membuat kalian lupa jadi manusia. Kekayaan, jabatan, semua itu cuma titipan. Tapi hati yang baik, itu warisan sejati. Kalau suatu hari kalian punya anak, ajari mereka untuk melihat manusia bukan dari sepatunya, bajunya, atau rumahnya, tapi dari caranya memperlakukan orang lain." Suaranya semakin lemah, tapi setiap kata terasa seperti menembus jiwa. "Dan satu lagi," katanya sambil tersenyum samar, "kalau kalian berdua saling mencintai, jangan biarkan kesombongan merusaknya lagi." Air mata Nadia pecah. Ia menunduk, memeluk tangan ayahnya erat. "Papa, aku janji." Arman memandang mereka berdua terakhir kali. Tatapannya damai. Senyumnya masih di wajahnya ketika perlahan napas terakhirnya menghilang dalam keheningan. Detik itu, dunia terasa berhenti. Nadia menangis memeluk tubuh ayahnya. Sementara Dimas berdiri terpaku, dadanya sesak. Ia tak pernah merasa kehilangan sedalam itu sebelumnya. Kehilangan seseorang yang tidak hanya memberinya pelajaran, tapi juga arah hidup. 3 hari kemudian, upacara pemakaman Arman berlangsung di taman belakang yayasan yang ia dirikan. Ribuan orang datang. Anak-anak yatim, pekerja sosial, hingga pejabat yang dulu menolak bantuannya. Semua berdiri dalam diam, membawa bunga putih, simbol cinta dan ketulusan. Nadia berdiri di sisi pusara dengan mata sembab, mengenakan kebaya hitam sederhana. Di sampingnya, Dimas berdiri dengan kepala tertunduk. Ketika peti diturunkan perlahan ke tanah, angin berhembus lembut, membawa serpihan bunga melayang di udara. Dimas memegang tangan Nadia pelan. "Dia gak benar-benar pergi," bisiknya. "Selama kebaikannya masih hidup dalam diri kita, dia tetap di sini." Nadia menatap Dimas, lalu mengangguk pelan. "Mas Dimas," katanya lirih, "Papa selalu percaya kalau perubahan Mas itu nyata. Dan sekarang aku juga percaya." Beberapa minggu kemudian, yayasan itu berubah nama menjadi Yayasan Cahaya Arman. Di gerbang masuk, terpajang sebuah plakat bertuliskan, "Didirikan untuk mengingat bahwa kemewahan sejati bukan tentang apa yang kita miliki, tapi siapa yang kita bantu." Dimas kini menjadi direktur yayasan, sementara Nadia aktif sebagai pembina anak-anak. Setiap sore, mereka mengunjungi taman belakang, tempat Arman sering duduk diam menatap langit sore. Suatu hari, Dimas membuka sebuah kotak kayu yang diberikan pengacara keluarga. Di dalamnya, ada surat kecil bertuliskan namanya. Dengan tangan bergetar, ia membukanya dan mulai membaca. "Dimas, kalau kamu membaca surat ini, berarti aku sudah berpulang. Tapi jangan bersedih. Aku ingin kamu tahu sesuatu yang mungkin belum sempat aku katakan secara langsung. Waktu aku melihatmu pertama kali di acara pertunangan itu, aku marah. Tapi di saat yang sama, aku juga melihat diriku dulu di dalam dirimu. Muda, sombong, dan berpikir bisa membeli segalanya. Bedanya, kamu masih punya kesempatan untuk berubah. Dan kamu melakukannya dengan cara yang bahkan aku pun kagumi. Kamu telah menjadi contoh bahwa manusia bisa memperbaiki kesalahan, asal mau merendahkan hati. Itu warisan yang lebih berharga dari semua kekayaan yang kumiliki. Jaga Nadia,
Bukan karena aku memintanya, tapi karena aku tahu hanya kamu yang bisa membuatnya tersenyum setelah aku pergi. Arman. Surat itu berakhir di situ, tapi maknanya tak pernah berakhir. Dimas menutup matanya, menahan tangis, lalu menatap langit yang mulai berubah warna jingga. Ia merasa seolah melihat siluet Arman duduk di bangku taman, tersenyum seperti dulu. Beberapa tahun kemudian, di acara peringatan ulang tahun yayasan, Dimas berdiri di atas panggung, di depan ratusan anak-anak binaan. Ia mengenakan jas sederhana, tanpa kemewahan berlebihan. Dalam pidatonya, ia berkata, "Dulu saya pikir yang membuat seseorang besar adalah uang dan nama. Tapi ternyata yang membuat seseorang benar-benar besar adalah kerendahan hati. Karena hanya hati yang rendah yang mampu mengangkat orang lain." Suasana hening, lalu disambut tepuk tangan panjang. Di antara kerumunan, Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca, bangga dan bahagia. Langit sore itu cerah, sama seperti saat Arman berpulang. Dan di dalam hati mereka berdua, suara lembut seolah berbisik, "Jaga dunia ini dengan kasih, bukan dengan kesombongan." Karena pada akhirnya, warisan terbesar seorang ayah bukanlah harta, melainkan cinta, kebaikan, dan teladan yang abadi.